Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa di channel Macan Selatan. Berjumpa lagi dengan kita para Babinsa Perbatasan. Hari ini kita bikin video untuk mengenal lebih jauh di balik layar para Babinsa Macan Selatan. Oke, selamat menikmati, enjoy. Marilah kita perkenalkan untuk Babinsa Macan Selatan. Mungkin para subscriber Macan Selatan bertanya, siapa sih Babinsa Macan Selatan itu? Atau mungkin Macan Selatan tuh artinya apa sih gitu kan? Coba Pak Iman, mohon izin dijelaskan yang punya ini apa ide untuk membuat YouTube Macan Selatan. Jadi gini, Pak Agus, berawal dari ketika saya menjadi seorang Babinsa di tahun 2012, ketika itu saya berpangkat Kopral 2. Jadi Babinsa termuda kayaknya Pak Agus. Waktu itu saya ditugaskan di Koramil Teluk Naga. Jadi orang-orang Pantura itu melihat saya itu walaupun dalam keadaan capek, susah, bagaimanapun tetap ada rasa canda dalam jiwa saya itu. Makanya mereka menjuluki saya Macan Selatan. Macan Selatan itu artinya bukannya seram-seraman. Jadi Macan Selatan itu sebenarnya dari singkatan. Mereka menjuluki saya itu Macan Selatan yang artinya manusia penuh canda selagi nggak ada hambatan, Pak Agus. Jadi jangan salah persepsi juga Macan Selatan itu apa. Emang Babinsa itu dibentuk untuk teritorial yang sifatnya seperti kita murah senyum untuk ke masyarakat ya, agar lebih masuk kepada sasaran untuk merangkul masyarakat. Jadi Macan Selatan itu sekali lagi singkatan daripada orang-orang Pantura yang waktu itu memberi julukan kepada saya Macan Selatan. Jadi macannya itu manusia penuh canda, Pak. Manusia penuh canda. Begitu. Selatan? Selatannya selagi gak ada hambatan itu kan. Bukannya macan yang bertaring itu. Jadi kita sebagai Babinsa yang selalu bersahaja gitu kan. Seperti ada lagunya lah waktu itu ciptaan pimpinan kita Komando Atas. Senantiasa bersahaja itu kan ada Babinsa itu kan. Betul. Nah itu bagus. Selanjutnya ide untuk membuat YouTube Macan Selatan ini, Pak, ya. Itu kan banyak kegiatan-kegiatan Babinsa di desa. Sebenarnya kegiatan Babinsa itu apa sih, Pak? Biar para subscriber pada tahu. Sebenarnya kan timbulnya ide kita untuk membuat channel seperti YouTube ini, sebenarnya kita ingin lebih mengenalkan sebenarnya apa sih Babinsa itu? Ya. Babinsa itu apa? Banyak yang bertanya. Ya, betul. Sekian lama Indonesia terbentuk, Babinsa terbentuk, masih ada yang bertanya tugas Babinsa itu apa? Betul. Nah itu ada keprihatinan aja sebenarnya dalam hati kita sebagai Babinsa. Mungkin senior-senior yang dulu mungkin belum menyentuh kepada yang belum kesentuh tentunya ya. Akhirnya mereka bertanya seperti itu. Jadi Babinsa itu kan kita ditugaskan sebagai tentara kewilayahan, teritorial. Ya. Nah, jadi setelah kita dari tempur, Bagus kan dari tempur juga nih. Iya, betul. Iya kan? Nah, waktu itu masih kurus lah. Masih kurus. Masih ada sisa-sisa ya. Begitu dari Babinsa, waduh, gitu. makin subur. Walaupun sebenarnya tugasnya juga, waduh, sangat banyak. Babinsa dengan pasukan tempur itu beda, Pak. Beda, betul. Kalau pasukan tempur walaupun dia dididik untuk tempur, ratakan musuh. Cuman mereka sudah ada yang ngurus. Kalau dari segi administrasi semua. Kalau Babinsa itu kan kita pasintel sendiri, betul nggak? Betul. Pasiter sendiri, betul nggak? Betul. Pasilog sendiri, betul. Jadi ilmu Babinsa itu dalam. Ya. Jadi kita memimpin begitu banyaknya masyarakat, bukan memimpin, yang membina. Tapi kita sendiri harus bisa untuk melaksanakan itu. Yang tujuannya kita membuat tadi channel video Macan Selatan itu, ya tadi pertama kita lebih mengenalkan Babinsa
kepada masyarakat luas. Untuk apa? Emang itu Babinsa itu ada yang harus kita rahasiakan juga, Pak? Ya, tidak semua terbuka ya Pak ya? Tidak lah, Tidak seperti semua pertahanan untuk perangnya kita tidak boleh. Jadi Itu kita nggak boleh buka. Ada batas-batas ada yang harus batas. kita buka. Ya. Jadi Babinsa itu kan sebenarnya apa ya? Kalau Babinsa itu di wilayah damai, Babinsa biasa ya seperti Kan biasanya masyarakat taunya Babinsa, Pak Babinsa, Pak Babinsa. Sebenarnya Babinsa itu apa sih Pak? Atau singkatan atau apa gitu? Biar masyarakat tahu ya, itu. Babinsa itu Bintara Pembina Desa itu. Oh, Babinsa itu Bintara Iya. Pembina Desa. Bintara, baknya itu Bintara. Baknya itu Bukan Bintara. bapak ya. Bukan bapak. Jangan salah paham. Bapak oh, bukan. Bukan. Jadi bak itu Bintara. Bintara, Eh, Bin, Binnya itu pembinaan. pembinaan. Pembina ya. Sa. Desanya desa. Oh. Jadi Walaupun kota ya tetap aja kelurahan bukan Babinkel ya. iya. Tetap Babinsa. Iya, Kenapa iya. itu yang pantas untuk buat singkatannya. Dan mungkin dulu kota juga kan tadinya desa kan. Iya. Walaupun kelurahan setingkat desa akhirnya dan Babinsa itu emang lebih kepada lanjut kepada daerah tertinggal seperti desa-desa yang belum maju lah ya. Kalau misalnya kota itu yang dipimpin wali kota kan kelurahan, Iya. ya tetap namanya Babinsa bagus, nggak bisa Babinkel itu kan nggak pantas juga. Terus untuk di desa, untuk tugasnya Pak Babinsa itu maksudnya bekerja samanya dengan unsur apa aja itu Pak? Sama Pak ya, kalau kita tarik dari atas sebenarnya unsur komandonya sama, cuman kita itu sebagai yang lapisan terbawah gitu ya. Pelaksana. Oh ya, misalnya kita naik lagi ke atas kan ada Danramil, ada Kapolsek, ada Pak Camat kan, Tripida namanya kan. Iya, iya. Lebih ke atas lagi Tripika kan gitu. Kalau kita ya berarti Lurah, Binamas, Babinsa. Oh. Nah itu. Jadi kerjasamanya unsur muspika ya Pak ya? Iya sama aja. Dari pertahanan, ketertiban, kesejahteraan. Oke ya. Jadi kesejahteraan dari Pak Lurah. Karena dia yang megang anggaran. Kalau Babinsa ya siap tempur aja lah gitu. Siap. Oh ya kan, ada tempur apa kayak kita di sana. Ada rumput gondrong, banjir, hajar terus pokoknya. Jangan kita ini tunjukkan ke masyarakat kita lemah. Jadi kita harus memberikan semangat. Berarti untuk kita kan baru habis melaksanakan pemilu ini Pak. Ya. Menurut pandangan Bapak pemilu kemarin gimana Pak? Ya menurut saya pemilu ya. Karena kan di berita, di televisi kita banyak yang wanti-wanti kalau TNI itu harus netralitas. Banyak juga kejadian-kejadian teman-teman kita dari TNI yang akhirnya masuk berita yang katanya terlibat untuk paslon ke sini. Menurut Bapak gimana itu sebenarnya itu? Kalau menurut saya untuk netralitas saya kira TNI itu 100% lah. Nah, bahkan kita itu haram untuk masuk TPS, itu hukumnya haram bagus. Jadi kalau TNI sudah tidak netral, bagaimana antara demokrasi ini kan? Berarti sudah dipastikan bahwa TNI pasti netral Pak ya? Nah, itu udah doktrin itu dari komando atas sampai bawah saya kira sama. Jadi kalau ada pun yang mengatakan itu tuh hanya oknum. Oh. Karena tentara ini nggak tahu lah saya. Sebetulnya kalau menurut saya bagus ya. Yang sekarang menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat ataupun tokoh pemuda, mungkin seumuran dengan saya lah itu orang-orang itu. Dan itu pendidikannya saya kira di atas saya. Sarjana kan. Ya, udah pinter. Mungkinkah bisa digiring dengan opini tersebut dengan Babinsa? Ya. Saya kira tidak mungkin, bagus. Dia masuk. Ya. Di zaman kita udah SMA rata-rata. Ya. Jadi cara daya pikirnya, cara daya mendapatkan perintahnya itu juga udah kita udah bisa menjabarkan. Jadi saya kira kalau untuk netralitas kita di mana tidak netralnya, kan gitu. Iya. Di mana tidak netralnya? Masyarakat sudah pada cerdas. Iya. Dan masalah itu monggo kita mah wajibnya mengkawal keamanan ketertibannya. Orang mau ngomong apa terserah. Yang penting kita niatnya fokus kepada tugas pokok kita. Tugas pokok. Iya. Gitu. Ngomongin masalah tugas pokok ini. Minum dulu dong. Oh iya, silakan diminum dulu Pak. Nanti keburu betul. Nanti keburu dingin. Biasa aduh parah. Ini Babinsa juga tapi kayak wartawan modelnya. Macam betul. Kita minum dulu. Wedang jahe. Ya. Berarti ngomong masalah ke tugas pokok pemilu yang sudah kita lewatin. Iya. Sebenarnya tugas pokok, tugas inti dari TNI itu di dalam pelaksanaan pemilu itu apa Pak?
Di dalam melaksanakan pemilu, yang menurut petunjuk dari pimpinan, ya kita kan dikasih buku saku Pak. Ya, gitu ya. Dari buku saku, dari Danrem, dari Kodam itu ya. Ah, Ada 2 kita buku saku kemarin itu Ya. tentang netralitas. Yang wajib kita bawa kemana saja. betul. Bahkan dicek kita kalau nggak bawa dapat tindakan kan itu. Iya. Saking bahayanya tentang netralitas kan. Kalau menurut saya netralitas itu, apa tadi pertanyaannya Pak Gus? Tugas pokok Pak, Tugas. selama pemilu, apakah kita ini bisa Bapak ceritakan dari mulai pengawalan, apakah ada pengamanan untuk kotak suara, nanti begitu pelaksanaan pemilunya, tugasnya TNI itu sebagai apa sih di TPS? Oh gitu. Iya, Jadi hak mutlak untuk di TPS itu KPPS Pak Gus ya. KPPS. Adapun pendamping itu Linmas Pak Gus. Yang Dari dibentuk- kepolisian ya Pak ya? bukan Linmas. Oh, Linmas yang dari desa. Iya. Ya. Kalau untuk kepolisian dengan TNI, saya TNI. kira Binamas dan Babinsa itu haram untuk masuk TPS, kecuali Pak Gus ada kejadian yang tidak di luar dugaan, seperti contohnya ada masalah lah, Keributan Keributan, antara saksi pas itu. apa aja yang jadi keributan, itu pun kita ke TPS bersama-sama Pak Gus. Tidak Oh, boleh itu polisi sendiri atau kita sendiri, tidak boleh. Oh, jadi jadi- ketua PPS, Linmas didampingi sama kita bareng-bareng seperti itu Pak Sama Gus. dari kepolisian itu Pak ya? Iya. Oh, Kalau kita sendiri ke TPS Pak Gus untuk melihat itu haram hukumnya. haram. Itu saking netralnya kita. Karena Itu di situ netral monggo. kita, netral. Itu monggo. Pestanya Demokrasi. kalau kita ngomong rakyat kan ketinggian Iya. Pak Agus, ya kita juga rakyat kan. Kita juga rakyat. Nah. Nanti suatu saat kita kembali menjadi rakyat. Nah, itu. Betul. Nah, maksudnya pesta masyarakat lah. Pesta Demokrasi. Itu kan politik praktis. Oke. Tentara boleh berpolitik tapi bukan praktis Pak Agus. Luar biasa Iya. memang Babin sama Aceh Iya. Selatan. Jadi politik praktis di tentara itu taktik. Taktik. Iya, taktik. Taktik bertempur. Iya. Itu masuk politik. Eh, kita mau menanyakan masalah kehidupan dari Babinsa Macan Selatan. Iya. Mungkin Pak Iman bisa menceritakan dulu awalnya jadi tentara, masuknya kapan, ya kan? Mungkin ada adik-adik pencinta subscriber Macan Selatan, ada yang mau daftar tentara, saya mau daftar, gimana kira-kira Pak Iman ini? Ada masukan nggak untuk adik-adik kita ini? Jadi cerita dari saya dulu ya. Saya dulu itu jadi tentara itu daftar sampai 3 kali Pak Agus. Wow, jadi bukan satu kali langsung jadi gitu Pak ya? Sudah. Saya pertama Akmil Pak Agus. Wih, Iya. Akmil tahun-tahun berapa itu Karena Pak? saya udah tahu pangkat tuh. Jadi saya nggak mau lah jadi Prada. Nah, Itu tahun berapa itu Pak? tahun saya lulus sekolah itu 99 ya. 99. Ya pas masih sekolah saya Berarti begitu lulus sekolah langsung daftar itu Akmil? sebelum lulus. Oh, jadi masih. Jadi masih pakai surat keterangan sekolah. Oh, zaman itu kan masih pakai surat Iya, keterangan itu Pak waktu ya? Saya di Jogja daftar daerah mana itu kalau nggak salah di Demak Ijo Pak Agus itu. Untuk Saya daftar itu di tes Akmil. lulus. Dulu pakai NEM, saya dari IPA kan waktu itu. Oh iya. NEM-nya harus 42. Iya. Lah kok NEM saya setengahnya dari 42. Dia nggak diterima. Akhirnya bukan rezeki di situ Pak ya? Gugur di administrasi. Saya walaupun dulu saya pulang. Oke. Menyerah tanpa syarat gitu Pak Agus masalah itu ya. Habis itu Tapi lanjut kita lagi. hanya punya pengalaman aja. Lanjut lagi tuh Pak, daftar lagi Lanjut tahun lagi 2000. tidak di 9 Masih 99 99 di bulan yang akhir. beda berarti akhir. Iya, karena ada bintaranya ya. Heeh. Saya waktu itu PK7 kalau nggak salah. Saya ikut pula itu PK7, alokasinya sangat sedikit. Oh, Waktu itu di- penerimaan alokasi Iya. itu penerimaan ya Pak ya. Iya. Itu daftar dari mana itu Pak daftar di kemarin? Kodam Jaya. Oh, Kodam Jaya Iya. Jakarta ya. Itu pun sama gugur di administrasi. Karena yang daftar itu 3.000, yang diambil 125 plus kuat. Berarti Iya. alokasinya benar-benar sedikit Iya, ya Pak ya. waktu itu. Akhirnya saya dibilang frustasi sih enggak, karena seorang Macan Selatan itu selalu tadi Oh, selalu apa? selalu berjuang. Bukan, Oh, bukan. selalu canda. Oh, benar Iya. canda. Jadi Walaupun ada hambatan, tapi itu bukan hambatan menurut saya. bukan hambatan. Jadi apa ya, keberhasilan yang tertunda kalau Wah, kata orang itu bijak luar itu. biasa itu. Nah, akhirnya saya sempat kuliah dulu. Kuliah. Oh, berarti sempat kuliah nih Pak ya? Sempat Sempat. kuliah nih. Sempat. Di apa nih kuliah di Karena mana? gaya hidup saya tuh orangnya gengsi. Nggak mau diledek, nggak boleh diledek seangkatan gitu kan. Kuliah saya waktu itu di perhotelan. Cuman emang jiwa saya jiwa lapangan Pak Agus. Kenapa Ketika itu? saya belajar perhotelan kok kayak gini ya perhotelan itu. Nggak bertentangan dengan jiwa ya Pak ya? Dengan jiwa. Oh iya. Sedangkan saya emang saya tuh suka sekali dengan tentara waktu itu ya.
karena saya lahirnya sebenarnya di Rangkas Pak Agus. Jadi setiap waktu SD saya sering lihat Junggar Kopassus grup 1. Oh, latihan. Jadi saya tertarik untuk menjadi seorang tentara itu di situ Pak Agus. Ya akhirnya saya keluar lagi dari kuliah itu, saya mendaftar lagi. Terserah mau pangkatnya apa kan gitu. Pokoknya daftar gitu. Akhirnya ya balok 1 juga Pak. Batu bata merah. Iya. Tapi itu yang bangga saya waktu bangga itu. Ya. Itu tahun berapa itu Pak? Tahun berapa itu? 2000 ya. Pas Pak Presiden Bapak Gus Dur ya. Berarti daftarnya di Jakarta lagi masih? Jakarta, di Lantik 2000 juga waktu itu. Sempat masuk ke komando, cuma gagal saya di komando. Berarti dulu 2000 daftar. Ya. Pendidikan di mana nih Pak? Di Rindam Condet. Di Rindam Condet. Ke Gunung Salak situ ya, sampai kan ngambil infanterinya juga sama, masih kita di Kodam Jaya. Di Gunung Salak, Gunung Bunder kalau nggak salah, sampai ke Tanjung Pasir. Kita lomasnya itu pembaretan di Tanjung Pasir. Iya. Setelah dilantik Pak Iman jadi tentara, tugas pertama di mana ini Pak? Tadi itu saya di kompi pengawal Kodam Jaya. Oh, ngeri kan, kompi pengawal. Pengawal gitu ya. Ada yang ke Pataka waktu itu kan. Itu di bawah naungan apa itu Pak? Denma Kodam. Oh, Denma Kodam ya Pak ya, iya betul. Waktu itu ada pemindahan, saya sempat ke batalion ya 2010 ke 203. Ngambil kopral aja ke 203 dari prajurit kepala ya balap 203 infanteri. Iya. Hanya ngambil ini kopral 2. Habis kopral 2 pindah kembali saya ke teritorial. Oh, masuklah ke wilayah. Iya, jadi Babinsa ini. Babinsa termuda. Oh. Terimut. Berarti dari tahun berapa itu Pak udah mulai jadi Babinsa itu? 2012. Oh, berarti udah 12 tahun ya. 12 tahun lah Pak ya, udah berjalan ya. Waktu itu masih zaman HP poliponik ya. Belum yang ada baru bisa SMS, belum ya, ada. Baru tertentu lah Ya, punya BlackBerry. Ada kata Binamas foto dulu. Ini buat apa Pak? Saya bilang. Waktu itu kata Binamas kita udah nih. Akhirnya adalah ini WA HP Android. Sekarang udah zaman canggih ya kan. Akhirnya pakai sekarang ya kita serba canggih ya, kita harus bisa mengikuti zaman, seperti itu bagus ya. Berarti seorang Babinsa itu dengan zaman yang berubah semakin canggih sekarang tetap harus menyesuaikan Pak ya. Mengikuti zaman sekarang ya. Karena kita ketinggalan kalau tidak mengikuti. Walaupun otak kita udah nggak nyimak. Sebenarnya kita udah main teknologi itu udah jauh lah dengan anak-anak zaman sekarang. Anak betul. Sekarang baru umur 5 tahun udah berusaha ini. Cuman kita ya tetap namanya itu tuntutan dinas ya harus bagaimana. Jadi dengan perkembangan zaman pun kita sebagai seorang Babinsa harus tetap mengikuti ya Pak ya. Iya. Bahkan kadang cuman kita kalau bermedsos saya anggap sih yang mendidik lah. Ya. Saya pesan nama senior, junior yang mendidik, yang bisa menjaga marwah loreng ini. Ini kehormatan Pak. Atribut kehormatan ya Pak. Ini putra anak kandung negara ini. Ini. Sebelum kita kembali kepada masyarakat, jagalah nama baik ini Pak Agus. Betul. Ya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Betul. Iya. Jangan kamu pesimis dengan tentara itu anak kandung negara Pak Agus. Jangan pesimis. Apa yang mau dikatakan orang? Yang penting kita berbakti. Udah itu aja. Titik. Untuk ya kita kan kontrak mati kan? Kontrak mati. Betul nggak? Iya. Waktu kita daftar dulu, apakah Anda siap ditugaskan? Oh siap. Dimanapun berada. Siap. Karena itu udah kontrak gitu. Udah kontrak. Mati. Kontrak. Iya, karena kita militan bagus, bukan jadi, tentara. Tapi kalau untuk tentaranya bukan kontrak ya, matinya. Ya, kalau jadi, kita tentara itu sebenarnya begitu kita dilantik sebagai seorang tentara, kita udah harus siap dengan komitmen bahwa kita siap ditempatkan dimanapun, kita siap untuk berperang kemanapun, kapanpun, meninggalkan keluarga ya Pak ya. Dan termasuk keluarga itu juga siap. Keluarga kita udah harus siap. Harus sebelum untuk Pak Agus mau nikah kan kita kasih wawasan dulu. Lulus enggak nih? Ya kan? Kalau suami berangkat tugas siap nggak Ibu? Nah iya. Suatu saat kamu ditinggalkan siap enggak? Ditinggalkan. Iya. Ada tesnya juga. Jadi sebelum kantor kita kan nikah itu ada dua ya. Iya. Nikah secara kantor dan apa? Sebelum luluskan kantor kita luluskan kita dulu. Jadi di situ ada istilahnya kayak kuesioner ya Pak ya. Kuesioner. Jadi
istri prajurit pun dibimbing untuk mempunyai mental yang kuat. Iya. Dan kan sampai sekarang pun sama. Ada organisasi Persitnya kan? Ya, Nah, mempunyai ketua sama kayak kita juga. sama. Cuman di bawah ketua Ibu Persit, beda lagi, kita kan komandan, Iya. dia Ibu Persitnya, ibu komandan gitu kan. Kalau untuk Ibu Persit itu pemilu kemarin boleh memilih ya Pak ya? Boleh memilih. Dia kan bukan aparat kan? Iya betul. Nah, kecuali istrinya itu aparat juga ya? Nggak boleh. Juga seperti Iya. kayak koat Iya, atau nggak polwan boleh. gitu ya. Jadi intinya kalau istri punya hak Untuk memilih. dan itu terserah dia. Kita sebagai suami, sebagai anak, Jangan. tidak boleh membawa menggiring. Nggak boleh Oh, ngomongin tidak opini, boleh. nggak boleh. Karena kita harus netral ya Pak ya. Tidak, netral itu kan menyeluruh bagus. Walaupun itu istri kita sendiri, kita tetap harus netral. Iya. Tidak boleh Walaupun mengarahkan. itu anak. Oh. Katakan kata anak, Pak pilih yang mana, terserah. Karena seorang prajurit, siapapun yang terpilih, itulah yang bakal jadi. Iya. Jadi kepentingan prajurit itu cuma satu, Pak. Apa itu Pak? Bukannya siapa presidennya yang akan ini, bukan. Kepentingan. Negara ini aman dah, itu aja. Oh sebenarnya. iya. Itu aja. Kepentingan tentara kan itu. Menjaga kedaulatan NKRI. Kan itu. Memang luar biasa. Iya. Baik dari luar maupun dari dalam. Termasuk dari dalam itu Babinsa itu kita mencegah. Dan nggak usah saya ceritakan lah mencegahnya dari mana. Karena bahaya itu kan. Itu cukup kita yang punya naluri ke situ. Nah, dan insya Allah dengan masyarakat juga kita selalu bisa kompak. Dengan program-program Pak Lurah pun kita bisa kompak. Kita saling, sebenarnya membina itu saling Pak ya. Bukan hanya kita saling dengan tokoh. Di situ kan ada tokoh agama. Bagaimana dengan agama? Bagaimana dengan sosialnya? Sosial, ya. Seperti bagaimana dengan ekonominya? Walaupun kita ekonomi lemah, jangan sampai lemah Pak dengan masyarakat ini. Iya. Jadi jangan sampai lemah ya Pak. Harus selalu kuat. Haram kalau kita lemah hukum itu haram Pak. Melihat masyarakat lemah kita harus kuat. Kenapa? Karena kita biar bisa membantu dia. Iya betul. Ya kan? Walaupun kita lemah gitu, sejujurnya, tapi nggak ada lemah. Tentara itu tidak dididik untuk lemah. Apalagi Babinsa. Kenapa Babinsa? Babinsa itu kan otaknya kalau ibarat bambu itu udah, kalau mungkin di batalion itu anak-anak yang baru dilantik, akhirnya ini akarnya tuh cuma kayak akar sengon mungkin ya. Kalau kayak Babinsa itu bambu udah bercabang kemana-mana, bahkan nambah ke atas gitu. Itu. Jadi pemikirannya udah seperti itu. Jadi pengembangannya sudah banyak. Ketika pimpinan menjabarkan A, kita harus bisa menjabarkan mengembangkan ABCD. Di jalur yang rel, tapi sesuai rel gitu ya. Jangan kita keluar rel. Karena tentara itu hierarki bagus. Apapun judulnya, suka tidak suka, tentara itu hierarki. Bedanya kita dengan masyarakat biasa itu hierarki. Itu bagus yang mencolok. Boleh minum dulu Pak? Boleh, Pak. Silakan diminum lagi. Ini kering lagi. Macan sih macan. Jadi Pak Iman ini adalah yang mempunyai bintang film ya, kalau kita bilang itu bintang film di YouTube Macan Selatan. Nah, beliau ini sudah 12 tahun menjadi seorang Babinsa. Udah berapa desa Pak yang dibina Pak selama jadi Babinsa Pak? Kalau nggak salah 4 kecamatan ya. 4 kecamatan, 9 desa. 9 desa, wah luar biasa. 9 desa dengan berbagai macam sosial ya. Iya. Yang harus kita hadapi ya tadi seperti masyarakat itu kan saya bilang tadi udah pada pinter. Tapi Babinsa itu menurut saya bodoh tapi pinter loh Pak. Bodoh tapi pinter itu gimana? Contohnya gini. Di wilayah itu kan ada profesi ini, profesi katakan ya. Itu kan pinternya satu bidang bagus. Ya, cuma tahu di bidang itu profesinya. Kalau Babinsa itu tahu semua bidang. Jadi semuanya bisa. Iya. Karena kita berguru juga sebenarnya mereka. Seperti kita ketemu dokter, kita belajar kedokteran kan. Betul. Ketemu ustadz, kita belajar agama. Jadi otodidak Pak. Jadi kalau di ilmu tempur beda. Kalau tempur itu kan fokus di latihan, menyerang sasaran, jarak sasaran, medannya seperti apa, betul. Eksekusinya seperti apa. Cuman itu. Mana musuh saya? Ya. Kalau GPK ya, kalau KKB lain lagi, karena kriminal kan. Beda. Nah kalau kriminal itu berarti ke Bapak polisi ya. Kita nggak usah terlalu jauh ngomong ke Bapak itu. Itu kan urusan pimpinan. Kita hanya pelaksana. Kalau Babinsa tadi. Kita nempel dengan Ustadz, kita pintar ilmu agama.
kita istilahnya jadi tahu agama Jadi juga. tahu, kan kita tanya. Iya, betul. Kita sharing dengan Pak Ustadz. Pak, kalau gini hukumnya apa? Akhirnya kita kan lama-lama masuk. Jadi tahu. Kita tahu. Jadi tahu hukum-hukum agama. Seperti ngomong bid'ah itu ada dua. Ah. Aja tadi bid'ah kebaikan dan keburukan apa itu? Ah. Hasanah dan dolalah. Ya. Akhirnya kan kita bisa juga ke orang. Kita bisa menjadi lagi. Oh, betul. Kadang-kadang aku babinsa kok pinter agama. Sebenarnya bukan pinter agama. Jadi Karena sering komunikasi. itu kan komunikasi itu pembelajaran dan ilmu yang kita serap. Dan Betul. begitupun mereka yang akan kita berikan ilmu. Iya, betul. Jadi sama saling mengisi. Betul. Nah, itulah pembinaan yang berhasil menurut saya, komunikasi. Jadi komunikasi komunikasi sosial. Itu yang harus kita sering jalankan. Baik di bidang kehidupan sehari-hari. Kalau politik kita tidaklah. Kalau politik itu apa ya? Politik itu kan orang-orang tertentu ya. Praktis itu kita hanya dilibatkan untuk keamanan dan untuk menertibkan. Tapi kalau untuk komunikasi sosial dari tingkat kesejahteraan, walaupun tadi saya bilang kita susah, tidak boleh susah. Iya. Seperti itu. Bahkan kita lihat petani apa kendalanya, kita tanya. Kalau kita bisa menyalurkan, salurkan ilmu kita. Gitu Pak. Seperti pengusaha, kita sering ngobrol dengan pengusaha, ya kita sambil belajar juga. Kita kan ntar akan kembali mungkin setelah pensiun kita jadi masyarakat bisa usaha tadi. Usaha. Nah, jadi kita belajar. Kita ada itu. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina kan begitu. Itu ilmu itu tidak akan ada habisnya, kita tuntut terus. Walaupun rambut berubah, ilmu harus kita tuntut. Wah, luar biasa. Babinsa Macan Selatan. Untuk masa dinas masih berapa lama Pak ini? Ya, Masih lama? kalau untuk ke MPP usia 52 sekarang 8 tahun masih. Berarti masih 8 tahun Pak. Masih bisa berbakti. Masih bisa berbakti untuk negara Indonesia, khususnya ke wilayah, ke masyarakat. Kecuali saya mungkin ntar ada niat lain, mungkin bisa lebih dipercepat. Contohnya saya menyalon lurah atau menyalon dewan, bisa. Itu bisa itu Pak ya? Bisa, yang penting. Tapi kita harus istilahnya jabatan kita sebagai seorang TNI itu apakah harus kita istilahnya kita harus pensiun dini untuk mencalonkan itu apa gimana itu Pak? Ya kalau untuk lurah saya kira cuti ya modelnya, kita mungkin kalau nggak salah itu kita cuti dulu. Kalau kita menang lanjut pensiun, kalau kalah kita bisa kembali lagi ke TNI. Tapi kalau untuk politik yang satu itu yang tadi praktis, tidak ada ampun. Langsung pensiun dini. Langsung pensiun dini. Harus pensiun dini. Karena itu udah politik praktis tadi. Itu bagus. Tapi kalau saya sih mungkin sampai pensiun aja lah. Iya. Jadi ada cerita gitu. Iya, betul. Mudah-mudahan ada umur panjang. Amin. Bisa sampai lulus. Amin. Jadi lulusnya kita itu bukan jenderal Pak. Apa itu Pak? Nah, hidup sampai pensiun. Hidup sampai pensiun, sehat walafiat. Anak bisa berhasil. Anak bisa berhasil, amin. Nggak usah kita, biar anak aja yang meneruskan. Biar anak yang meneruskan. Jadi ada sales itu kan penyemangat ya. Anak itu harus lebih tinggi daripada bapaknya. Jangan lebih rendah gitu Pak. Iya. Nah kalau saya jenderal itu agak berat juga kayaknya. Dulu anak saya harus jadi presiden. Saya sersan ya, berarti minimal jadi letnan apa. Iya. Nah, itu yang penting lebih tinggi dari saya kan. Gitu. Karena dulu bapak saya seorang wira swasta, ibu saya seorang ibu rumah tangga, ya saya jadi sersan. Ya berarti agak dikit. Agak bukan duitnya ya. Kalau duit mungkin banyakan bapak. Banyakan almarhum. Karena dagang kan. Kalau saya ya secukupnya aja bagus. Gitu. Cuman mungkin karena dunia ini ada harkat, martabat dan pangkat. Saya punya pangkat. Tapi kan beliau juga yang ngasih pangkat saya. Betul. Orang tua, ya kan, tanpa dukungan beliau ya nggak juga bagus. Betul. Ngomong-ngomong, kalau kita lihat di kontennya Macan Selatan itu kan Babinsa perbatasan Bang. Ini pemirsa ini perbatasan mana sih? Perbatasan di Papua kah? Perbatasan di Ambon kah? Di mana? Bisa dijelaskan Pak, ini perbatasan di mana ini? Sebenarnya itu hanya hiasan. Hanya hiasan. Jadi perbatasan itu, jadi tadi yang namanya teritorial itu pasti ada batas. Nah, terutama kita itu di wilayah di bawah naungan Kodam Jayakarta. Kebetulan kita punya perbatasan dengan Kodam Siliwangi. Iya.
Jadi kita itu berbatasannya 2 Kodam ya. Ya, Kodam Jayakarta dengan Siliwangi. Kita nyebrang jalan sana itu udah masuk Serang, Pak Agus. Masuknya ke Kodam Siliwangi. Ke sini kita udah ke Tenjo, Bogor. Itu Siliwangi pula. udah perbatasan juga. Sananya lagi itu Lebak, Rangkas Bitung. Siliwangi juga sama. Nah, kesininya kan Kodam Jaya, makanya saya bilang tentara perbatasan. Oh. Ya, perbatasan banyak, ada perbatasan negara, ada perbatasan provinsi, ada perbatasan kabupaten, ada perbatasan desa. Benar nggak? Betul. Desa dengan desanya harus ada perbatasan. Oh, berarti Babinsa Macan Selatan sering bikin video di perbatasan. Babinsa perbatasan. Kita pindah desa aja. Yang pertama kita cek batas wilayah, Pak. Oh, jadi batas-batas wilayah desa itu ya, Pak ya? Batas wilayah, ada berapa RW, ada berapa RT. Jadi seorang Babinsa harus mengetahui semua itu, Pak ya? Semua, Pak Agus. Tidak boleh. Bahkan janda pun kita. Janda yang tidak mampu orangnya ini, kita harus data, Pak. Harus. Jadi itu bukan sebuah candaan ya, Pak. Memang benar itu ya? Betul, karena kan zaman ya kalau yang kemarin lah, zaman Pak Kasatnya Pak Jenderal Dudung ya, Purnawirawan Jenderal Dudung. Bahkan kita harus masuk dapur. Itu ada maknanya, Pak. Masuk dapur ke masyarakat, ke warga. Jadi itu ada maknanya. Makan nggak itu warga itu? Di mata Babinsa kelihatannya. Makan atau tidak? Kalau tidak makan, bagaimana caranya Babinsa bisa ngasih makan? Wah. Nah itu. Apakah dari jenderal? Kan dia juga. Jadi jenderal itu ngasih perintah itu, dia pintar kan, namanya jenderal kan ya pasti pintar. Jadi mereka itu udah tahu keadaan kita. Bagaimana caranya bisa menyelesaikan masalah ini? Nah itu tadi. Sebenarnya semuanya ada di komunikasi sosial. Iya, antara kita dengan tadi pengusaha dengan komunikasi semua. Iya, jadi nanti dari komunikasi itu kita bisa saling membantu. Betul. Ya, kenapa? Karena tanpa komunikasi bagaimana saling membantu? Iya. Karena manusia itu kan sudah kodratnya makhluk sosial, tidak saling tolong menolong. Iya, tidak bisa hidup sendiri, individu tidak bisa, Pak Agus. Untuk kegiatan Bapak Babinsa ini di wilayah apa? Adakah kegiatan kemanusiaan atau sosial itu udah masuk ke dalam tugas-tugas Pak Babinsa? Udah pasti, itu udah seperti kebanjiran, kelaparan, apa segala macam itu kan udah kemanusiaan kan jadinya. Seperti masyarakat yang mengalami kekurangan, ya bagaimana kita berusaha, bukan kita mampu ya. Saya bilang bukan kita mampu, tapi di situ ada usaha. Kan di situ kita ada ya yang disebut mengatasi kesulitan masyarakat. Dengan mengatasi kesulitan masyarakat di sekelilingnya. Dengan menciptakan usaha atau apa. Ada semua aturannya di Santi Aji, Pak. Jadi ntar itu ada Santi Aji. Kalau kita bedah Santi Aji itu jangan seperti kitab ya. Kitab misalnya Al-Quran dibedah. Iya. Sama pun Santi Aji itu ada bedahan-bedahannya, Pak Agus. Dari kata kalimat seperti memegang segala rahasia tentara keras-keras. Nah itu kan udah ada yang harus kita pegang apa. Iya. Ada yang harus kita beritahukan ke publik, ada yang harus kita simpan. Karena kan itu kita di saat perang, misalnya negara saat darurat perang, kita yang tahu kekuatan. Buat apa sih itu? Seperti wilayah teritorial kita itu pantasnya buat apa kan gitu? Itu tidak boleh. Jadi cukup kita aja yang tahu. Mungkin buat kedepannya kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti contohnya kita perang, dilanda perang ya. Pimpinan kita sudah nanya ke kita udah tahu bahwa itu buat apa. Gitu. Wilayah kita pasnya untuk apa gitu. Iya, tapi kalau masalah maling apa ya kita bersama-sama. Nah, kalau nanya maling itu kan warga, Pak, di mana maling? Ya ronda lah. Itu justru. Tapi Pak Babinsa untuk ronda keamanan di desa sering-sering ini Pak ikut. Iya, kalau ada program pasti kita ikut dan itu yang kita sarankan. Kenapa? Siapa lagi tadi kalau bukan kita? Iya. Sekarang kita nyewa keamanan misalnya. Kan ada lainnya juga maling itu lebih pintar kan? Nah, Babinsa apalagi Babinsanya baru. Yang belum tahu apa-apa mungkin. Yang wilayahnya baru, belum kenal orang, ya betul. Yang kita nanya, malingnya kita tanya. Malingnya, padahal itu malingnya. Ya, contohnya kan seperti itu. Ikut rapat tahunya malingnya di situ juga. Nah, tapi kita di wilayah itu sebenarnya semua main, Pak. Mata, telinga, semua main. Jadi maka tadi ada intelijennya kita di naluri. Mungkin kalau di batalion atau pasukan itu kan naluri pertempuran naluri tempur yang harus dimiliki. Ya. Kalau di situ juga sama, naluri, insting. Nah, insting. Tapi insting untuk apa nih, Pak? Ya untuk wilayah itu apa nih? Misalnya seperti kendalanya kriminalnya seperti apa? Kita harus punya insting, Pak.
apa sih kriminalnya di wilayah ini. Iya. Nah, Jadi kita harus tahu nih. iya, ada sisi gelap, ada sisi terang. Iya. Kita harus tahu semua. Kiri dan kanan kita harus tahu semua. Atas bawah kita harus tahu semua. Berarti seorang babinsa harus mengetahui Menguasai. semua istilahnya seluk-beluk di desa yang ditempatin, Pak ya. Jangan bicara negara, Pak, kejauhannya. Kejauhannya. Desa aja kalau kita nggak benar-benar banyak kurangnya apa kita nggak bisa. Betul, iya. Iya. Sekarang kita babinsa itu jabatan, Pak. Jabatan setingkat lurah. Betul nggak? Setingkat lurah. Setingkat lurah. Apakah ke masyarakatnya ketika ada kendala kita nggak dosa kalau kita biarin? Betul. Jangan gampang itu dengan kata jabatan tadi. Ya. Kita lanjutkan untuk kegiatan babinsa di desa itu apa aja, Pak? Ya banyak lah. Ya kegiatan babinsa itu banyak. Contohnya ketika musim hujan, ya kita berarti siaga banjir, itu termasuk, Pak. Kita bagaimana sebelum hujan biar nggak banjir. Contohnya wilayah ini sering banjir. Kita harus membagi otak kita itu ngasih inspirasi biar nggak banjir seperti apa. Toh terjadinya pun banjir, bagaimana kita cara menanganinya, Pak? Iya. Seperti kerja bakti, banyak sekali, Pak, di desa-desa itu. Musrenbang segala macam itu ada. Ya pokoknya yang kita itu kan selain kembali kepada bahasa selain tentara untuk perang itu kan ada untuk membantu pemerintahan itu. Ya. Berarti untuk pembinaan di anak-anak sekolah. Oh itu wawasan kebangsaan tadi. Wawasan. Jadi babinsa juga turun ke sekolah-sekolah, harus, Pak, ya? Pak, wajib. Contohnya di SD kita sering lihat kita ketemui kepala sekolah bahkan ada beberapa kejadian waktu itu saya masuk ke sekolah SD, Pak saya mau wasbang, dikiranya wasbang itu wawasan kebangsaan itu wasbang, dikira itu pengawas bangunan, Pak. saya bilang bukan pengawas bangunan, Pak, saya itu wasbang itu wawasan kebangsaan. Jadi yang saya perhatikan kalau di tingkat SD itu, saya perhatikan ruangannya, terutama ada foto para pahlawan atau tidak. Iya, karena kalau zaman kita sekolah dulu, itu kan di setiap kelas itu ada foto-foto pahlawan. Setidaknya kalau anak SD itu kan pasti bertanya, siapa sih itu yang naik kuda? Oh, pahlawan di Ponorogo. Oh, siapa sih itu? Oh, Cunyadi. Ya, seperti itu, Pak. Jadi mereka sudah dikenalkan dengan seperti hal-halnya berbau cinta negara ya. Ada rasa jiwa patriotismenya. Nah, untuk ke SMP lain lagi kita tahapnya, Pak. Mungkin udah ke PBB, udah ke pencerahan, sama aja seperti kita dengan Pak Binamas, bahaya narkoba segala macam kita. Nah, sampai ke tingkat SLTA ya, sama seperti itu. Kita untuk wawasan kebangsaan itu lebih dominan ke rasa patriot, cinta negara, cinta tanah air. Di samping itu kegiatan untuk kepramukaan itu juga ada ya, Pak? Ada, seperti yang kita punya sekarang ini, Wira Sakawira Kartika yang kita gembleng, ya, ada juga yang sudah kita videokan lah ya, 1 bulan yang lalu. Itu ada, Pak, semua ada. Itu masuknya semua ke wawasan kebangsaan. Jadi lebih ke tadi untuk mencintai negara itu emang kita harus isi, Pak, dengan doktrin. Iya, betul. Seperti itu. Berarti kita memberikan istilahnya rasa cinta tanah air kepada adik-adik kita yang masih sekolah, gitu, Pak ya. Jadi kalau kita untuk seperti ada terjadinya gangstar seperti yang Saral seperti itu, sebenarnya itu kurang wawasan kebangsaan kalau menurut saya sih. Ya karena sekarang banyak kejadian kan anak-anak sekolah tawuran. Ya. Itu kurang wawasan kebangsaan, Pak. Jadi mereka itu bangga dengan kriminal bukannya dengan prestasi ya. Nah, kita untuk sekarang untuk ke SLTA lebih ke bagaimana kamu bangga dengan prestasi, bukan kepada kriminal. Jadi bagaimana kamu bisa mengangkat alma mater kamu sebagai mantan siswa di situ untuk mengangkat nama sekolahmu ataupun mengangkat nilai-nilainya, seperti itu, Pak. Bukannya kita bangga dengan bisa membunuh orang atau membacok orang, itu yang salah. Yang kita terapkan itu wawasan kebangsaan, selain mencintai negaranya, mencintai dirinya, mencintai keluarganya, dan alma maternya, seperti itu, Pak. Kalau untuk di waktu senggang nih, Pak, kira-kira babinsa itu ngapain sih, Pak, kalau waktu senggang lagi nggak sibuk?
Ya, Babinsa itu kan manusia biasa juga, Bagus. Oh, jadi Ada hobinya juga. oh ya, Tapi minum dulu ya. Oh iya, minum lagi. Sambil lupa, betul. Baru dingin ini. Iya, betul. Berarti kalau Pak Iman itu apa itu hobinya di saat-saat senggang, lagi nggak sibuk? Ada aja seperti tani, itu saya suka. Oh, Nah, tani. Ya, ketika kita punya waktu tani, mancing suka juga. Mancing, ya benar. Mungkin apa melihara hewan atau apa gitu, Pak? Oh, hewan kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Nah, karena kita kan waktunya tahu sendiri. Iya, Di betul. saat sekarang ini dinas sekarang ini ibaratnya lebih kepada tadi kemajuan kemodernan dan sebanyak aplikasi lebih sibuk ya kan. Ya, itu kita sekedar menyalurkan hobi aja. Kalaupun tani ya apa aja paling ya sekedar aja gitu ya, nggak bisa fokus. Kecuali program Bagus. Mungkin ke depan ada program seperti food estate, segala ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Itu kan air bersih ya, itu kan udah suatu perintah ya bagi kita, itu suatu perintah yang harus dilaksanakan, perintah komando atas yang turun ke kita yang harus kita jalankan. Nah itu bukan mau tidak mau, harus mau itu kan. Nah, untuk apa ya, itu kan program. Itu Bagus. Untuk Pak Iman, Iya. kira-kira ada harapan nggak untuk Babinsa ini, apa sih kira-kira ke depannya? Apakah kita harus selalu siap menghadapi keadaan yang sekarang serba canggih, atau mungkin kita menghadapi anak-anak sekolah sekarang yang di mana-mana sering banyak tawuran? Kira-kira ada ini, Pak? Ya, harapan saya ke depan untuk semua organisasi atau semua lemdi bisa untuk saling bekerja sama, saling terbuka. Ketika punya masalah, ketika punya kendala, harus lebih terbuka kepada Babinsa. Karena kalau tidak terbuka, kita juga kadang tidak tahu kan kendalanya apa gitu. Karena kan ranahnya itu kadang kita kalau terlalu ke dalam juga tidak bagus kan gitu. Nah, saya lebih berharap itu mereka lah yang membuka ke kita. Nah, kendalanya apa? Diceritakan ke kita. Diceritakan, dan ntar kita punya penanganannya seperti apa. Nah gitu, Bagus. Sekarang Pak Iman bertugas di desa apa nih? Desa Cibugel. Oh, Cibugel. Cibugel tuh kecamatan apa itu, Pak? Cisoka. Mungkin para penonton ada yang dari daerah Cibugel, ini Pak Babinsanya bisa tampan tadi. Udah nggak asing lagi si muka hitamnya. Mungkin ada kira-kira apa pesan untuk Pak Lurahnya atau warganya, Pak RT? Lurahnya sangat baik, masih muda, seumuran dengan saya. Alhamdulillah. Iya, dia bahkan dokter, Pak Lurah saya itu dokter PNS Bagus. PNS yang jadi lurah gitu. Nah, beliau itu ya sekarang alhamdulillah bisa berjalan. Sementara bisa berjalan dengan kita program-program dengan masuk. Berarti Pak Iman di desa itu selalu mendukung program-program dari Pak Lurah ya, Pak ya? Ya, harus yang positif harus kita dukung. Harus kita dukung ya. Bahkan saya paling suka kalau lurah itu menyodorkan program. Saya tidak pernah menyodorkan program. Tapi Pak Lurah yang menyodorkan. Ya, harusnya. Jadi apabila dari desa ada untuk program apa, kita selalu mendukung ya, Pak ya? Ya harus, kalau yang positif, kecuali yang negatif, Bagus jangan. itu jangan diikutin ya, Pak ya? Kalau yang negatif nggak boleh. Kalau yang positif dan demi masyarakatnya, kenapa tidak? Saya sangat suka itu. Iya. Dengan program-program seperti itu. Betul. Begitupun kita punya program dari komando atas. Ya teman curhat kita kan Lurah Bagus. Iya, jadi istilahnya kalau kita juga ada tugas program dari komando atas, Pak Lurah juga harus istilahnya membantu ya, Pak ya? Harus. Saling membantu ya. Kalau nggak membantu juga cubit dikit, kita bagus. Gimana sih kan gitu? Kadang-kadang kan untuk menjaga keharmonisan di warga itu, Pak Babinsa itu pasti bekerja sama dengan kepolisian ya, Pak ya? Iya. Ya, di desa itu ada dari kepolisian juga ya, Pak ya? Binamas tadi. Itu selalu sejalan ya, Pak ya, kita untuk ya harus, nggak boleh desa. Karena itu tadi fungsinya tripita harus sejalan. Kalau nggak sejalan, bagaimana program mau sampai? Betul. Bagaimana kerjaan mau kelar? Iya, betul. Negara itu sudah menciptakan sedemikian rupa, bagusnya. Bagus. Tinggal kita yang melaksanakannya, bagus atau enggak. Di lapangan. Nah itu. Bagaimana kita bisa melaksanakan tugas-tugas negara ini? Kan kita. Kita ini akar bagus. Akar. Kalau akarnya bagus, pucuknya pasti bagus. Pasti bagus. Kalau akarnya busuk, bagaimana mau bagus? Betul. Jangan dibolak-balik. Dibolak-balik. Ya, jangan dibolak-balik. Contohnya gini.
Ya maaf, ini terlalu tinggi bahasa saya, jadinya udah kayak seorang politikus nih Pak. Oh iya. Jadi, negara itu sudah mengatur sedemikian bagusnya Iya. untuk dana anggaran segala macam. Sampai misalnya tingkat lurah kan itu pengelolaan anggaran. Iya. Ya ada dewan, ada lurah kan. Betul. Babinsa pun ikut nimbrung di situ untuk membantunya. Karena ada kegiatannya ya Pak ya, Iya, program-program itu seperti ya. itu. Nah kalau kita bagus di desanya untuk mengelolanya, kerjasamanya bagus, sasarannya tepat. Seperti contoh BLT apa segala macam kan kita Iya. harus awasi itu tepat enggak? Kesasaran yang sasaran. penerima. Iya, jangan Iya, juga betul. salah tumpang tindih. Kalaupun ada salah satu pendata yang salah ya kita benerin pelan-pelan seperti itu. Contohnya sekarang kan beras ya. Iya. Nah kita bagaimana bisa, masa iya sih orang kaya itu dapat ini enggak? Kita harus benerin. Oh, Seperti jadi itu. Negara harus sesuai penerima ya Pak ya. negara itu kan sudah memberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Iya betul. Nah, bagus enggaknya tergantung yang di bawah. Yang di bawah Yang kita yang melaksana. pelaksana. Pelaksana kan? Pelaksana. Betul. Pelaksana. Nah, kayak kita ini pelaksana. Kalau kitanya nggak bagus ya pasti ke atasnya nggak bagus. Hancur. Iya. Contohnya dana buat apa? Jambur-amburin. Contohnya kita Contoh, bukan bicara contoh. dana, Kita ya. bukan bicara dana, ini contoh. Kalau kita kan sekedar pelaksana yang mendampingi ya, Hmm. membantu program negara yang jatuhnya kepada dari panglima tertinggi kepada panglima kita sampai ke tingkat bawah. Nah, harus benar-benar kita menjalankan yang bagus. Dengan apa? Rasa tanggung jawab. Iya, Itu bagus. betul. Tidak ada lagi kalau kita nggak mau bertanggung jawab, ya amburadul lah. Hancur. Seorang Pak Agus itu berarti bagi negara. Iya. Kenapa? Tanpa Pak Agus ya nggak bakal jalan juga itu program kan? Iya, betul. Iya. Betul. Jadi jangan kita merasa apa ya? Tidak percaya diri. Tidak percaya diri, minder. Iya. Jadilah kita bahwa kita itu di hadapan Tuhan itu ada. Iya. Apa yang kita Apa lakukan? yang kita lakukan walaupun sebiji jaroh pasti ada balasannya Pasti kepada ada sebiji balasan. jaroh. Begitupun keburukannya Pak Agus. Betul. Tuang Ustaz aing euy. Apa biasa. Kadang-kadang kalau udah bicara ke sini terlalu mendalam, kita tidak sadar dengan apa yang ada dalam hati kita gitu. Biasa macan selatan itu kan sebenarnya macam betul. Oke, baik Pak Iman, mungkin sudah mau masuk di penghujung kita istilahnya ngobrol-ngobrol lebih dekat dengan Babinsa Macan Selatan. Mungkin Pak Iman ada yang mau disampaikan untuk penonton-penonton Babinsa Macan Selatan. Ya, apa yang disampaikannya? Nah, karena mungkin kalau di wilayah Ucapan terima pembinaan, kasih mungkin. tiap hari itu kita sering ketemu. Bahkan saya jarang dipanggil Pak Iman sekarang Pak Agus. Dipanggilnya apa nih Pak? Macan Selatan. Macan Selatan. Ya udahlah apa aja yang penting mereka sudah Udah mengenal. nyaman dengan Iya, hadirnya betul. kita. Terus kita pun ingin mereka emang harapannya memberikan kenyamanan kepada masyarakat, memberikan apa yang kita bantu, apa yang kita bisa buat masyarakat agar hidupnya lebih sejahtera. Bukan berarti kita bisa menyejahterakan ya, Iya. tapi kita setidaknya bisa nyumbangkan otak ini Pak Agus. Untuk memberikan jalan keluar. Jalan, walaupun kita tidak bisa jalan, tapi bagaimana caranya punya jalan? Betul, itu tentara. Ya, tentara itu harus bisa. Harus bisa. Udah nggak ada kata lagi. Bisa nggak bisa, harus bisa. Nggak ada kata nggak bisa. Kerjaan semua harus selesai. Harus selesai. Tidak ada tidak selesai. Pasti selesai. Pasti Walaupun selesai. jalannya Ya. mungkin agak berkelok, ya kan? Tergantung ininya. Tergantung. Tapi tetap aja selesai. Selesai. Itulah hebatnya. Itulah hebatnya Kamu. seorang. Kalau saya nggak hebat mungkin. Alhamdulillah kita sudah mungkin mau hampir 1 jam ngobrol bincang-bincang lebih dekat dengan Babinsa Macan Selatan. Kita perkenalkan lagi Pak Iman, Sersan Iman ini selaku Babinsa Macan Selatan. Kalau saya Editor. editor. Bapak editor, Bapak Agus ya. Jadi untuk warga di daerah Cibugel, kalau saya di Cipuya, Solear, mungkin ada yang sudah menonton video ini, ya silakan nanti kalau misalkan mau manggil, kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, mungkin Ya ada. tentunya harus ada kopi hitam. Wah, Nggak pernah. karena seorang Babinsa Iya. apabila sudah turun ke masyarakat, kita harus punya kopi hitam. Satu-satunya kelemahan saya itu nggak bisa menolak kalau udah ajak kopi itu. Jadi kalau warga sudah istilahnya Babinsa mampir, pasti selalu disuguhi kopi hitam.
Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian. Siap. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Iman? Rasa terima kasih mungkin untuk subscriber. Ya, bukan bukan ke subscriber tadi, bukan. Saya terima kasih kepada warga yang sudah banyak bersama saya, banyak yang sudah kenal saya dari 4 kecamatan mungkin yang saya bina. 9 desa. Insya Allah silaturahmi harus tetap kita jaga. Kalaupun ada kendala, mari kita bicarakan dengan kopi hitam tadi ya Pak Agus ya. Tidak boleh dengan kopi hitam karena tidak nyambung. Tidak nyambung. Iya. Ya, saya kira itu aja. Nah, tidak adalah nggak ada kerjaan yang berat lah. Nggak ada. Semua itu bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan, betul. Iya. Tergantung niat, tergantung kinerja kita. Iya. Ikhlas tadi. Ikhlas. Dan tanggung jawab. Tanggung jawab. Luar biasa. Bahwa kita ada di depan Tuhan. Luar biasa. Jangan. Babinsa Macan Selatan. Cukup sekian, mungkin nanti kita adakan lagi untuk ngobrol-ngobrol lebih dekat di lain waktu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Macan Selatan. Selamat menikmati video-video kita yang lain. Semoga selalu dukung channel Macan Selatan untuk kita berkembang, agar semua masyarakat bisa melihat semua kegiatan dari Babinsa Macan Selatan. Cerita ini bukan fiktif, tapi cerita ini asli. Cerita ini tentang kami, tentang tugas kami, kehidupan kami, yang apa adanya. Cukup sekian dari kami, channel Macan Selatan. Salam hormat dari Babinsa Perbatasan. Wassalam.